Mospet, Muslim Daily Outfit. Kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa salawat fi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi kita dalam program NSBU Ngobrol Santai bareng Ustaz. Pemirsa dimanapun berada, sebagian dari kita mungkin pernah mendengar kata ain ya, atau mungkin bahkan sebagian besarnya masih asing dengan istilah ain. Katanya hanya dengan pandangan saja bisa membuat orang jatuh sakit. Nah, ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh pandangan begitu. Dan tentunya di era modern kali ini kita tidak memungkiri bahwasanya media sosial itu sangat akrab dengan kita. Apakah juga bisa hanya dengan melihat foto orang di media sosial, kemudian tidak diiringi dengan berzikir kepada Allah dan juga bahkan mungkin ada rasa dengki kita melihat orang, itu bisa membuat orang tersebut jatuh sakit. Nah, tentunya hal ini akan kita kupas lebih rinci bersama guru kita yakni Al-Ustadz Rashid Al-Jundi hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Biasanya kita yang berkunjung ke Solo Ustaz ya. Sekarang gantian. Sekarang gantian Ustaz. Masya Allah. Ini Ustaz, salah satu hal yang perlu kita bahas dan kita mungkin kenalkan kepada khalayak ramai terkhususnya pemuda mungkin ya Ustaz ya, adalah terkait dengan ain Ustaz. Sebagian kecil mungkin kita sudah kebanyakan kaum muslimin sebagian kecilnya sudah mendengar Ustaz ya. Mengetahui ya. Kemudian mungkin sebagian besarnya masih belum Ustaz, apalagi di kalangan anak-anak muda nih Ustaz. Iya. Nah, terkait dengan ain ini sendiri Ustaz, pengertian secara bahasa dan istilahnya apa sih Ustaz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Insyaallah pembahasan yang cukup menarik, yang yang urgen untuk diketahui oleh kita semua tentang permasalahan ain. Kalau seandainya kita lihat dari sisi bahasa, maka al-ain itu artinya adalah mata. Ya. Al-ain artinya mata. Sementara dalam istilah syariat, makna daripada ain itu adalah pandangan mata yang Allah berikan kepada sebagian orang, yang mana pandangan tersebut bisa mendatangkan mudarat dengan izin Allah terhadap orang yang dipandang. Nah, jadi tidak semua orang yang bisa karena mata dia kemudian orang sakit, enggak. Cuman Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ain ini dia terjadi tanpa disadari oleh orang yang melihat. Begitu ya Ustaz. Jadi bukan disebabkan karena dengki, karena hasad, enggak. Gitu. Dia berbeda ya. Jadi ain itu bisa jadi dari sisi atau ain itu bisa saja timbul karena orang saleh sekalipun. Ya. Walaupun dia seorang yang saleh, orang yang baik, maka tidak ada jaminan pandangannya itu tidak mendatangkan mudarat.
Ya, jadi ain berbeda, hasad pun berbeda. Ya, jadi ada kalanya orang yang dengannya orang lain terkena ain, ada kalanya dia tidak merasa. Nah, dia tidak merasa. Namun itulah pentingnya seorang senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus pahami dulu, ain ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa disadari oleh orang yang melihat. Jadi tidak disengaja, seperti tidak disengaja. Berbeda dengan hasad. Nah, kalau hasad itu memang dia ketika melihat sesuatu nikmat yang ada pada diri orang lain, di dalam hatinya berniat agar nikmat itu hilang. Nah, itu hasad. Tapi kalau ain enggak. Dia sekedar lihat, kemudian dia lupa muji Allah Ta'ala. Nah, bisa jadi dengan sebab itu seorang lain terkena mudarat daripada pandangan dia. Seperti itu. Mungkin hal ini sering terjadi ya, Ustaz, ketika kebanyakan ya, Ustaz. Ketika kita melihat anak kecil, anak bayi yang lucu gitu, Ustaz. Kita memujinya, namun lupa memuji Allah begitu, Ustaz. Ini termasuk bisa juga, Ustaz. Bisa termasuk ain. Jadi di antara hal yang diajarkan Nabi SAW, Nabi mengatakan itu, idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw akhihi syai'un yu'jibuhu falyad'u bil barakah. Nabi mengatakan kalau seandainya engkau melihat dari diri kalian, dari harta atau dari saudara atau dari hal apapun lah yang menakjubkan kita, maka hendaknya dia doakan keberkahan. Dia puji Allah Ta'ala. Dia mengatakan Allahumma barik, ya Allah berkahi. Seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ain itu benar, hak, dia ada. Ya, ain itu hak. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal aina haqqun. Sesungguhnya ain itu hak. Hak itu artinya apa? Benar adanya. Ya, bukan khayalan. Ya, bukan imajinasi, enggak. Tapi ini hak adanya. Sebagaimana sihir pun kata Nabi hak. Ya, benar terjadi adanya. Kemudian Nabi mengatakan, kalaulah seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah dia. Oh gitu ya. Ain. Nah, tapi kan tidak ada yang bisa mendahului takdir. Semua sudah Allah tentukan. Nabi SAW ingin mengatakan ain ini berbahaya. Ain ini pun juga bisa membunuh orang, juga bisa. Bisa ya, bisa. Nah, ini berbahayanya pandangan mata. Ketika orang melihat sesuatu yang menakjubkan dirinya, maka jangan lupa untuk segera memuji Allah, mendoakan keberkahan. Jadi apapun bentuknya, asal kita merasa takjub, maka segera puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu diri kita, bahkan orang pun bisa dia terkena ain karena pandangan dirinya sendiri. Begitu ya, Ustaz? Ya. Jangankan orang lain, dia melihat sesuatu yang lebih pada dirinya, kemudian tanpa dia sadari dia lupa muji Allah Ta'ala, dia lupa muji Allah, maka tanpa disadari dia bisa terkena ain karena dirinya sendiri. Ya, karena dirinya sendiri. Oke, itu dia. Semua hal, benda, rumah, anak, ya, kecerdasan seseorang, maka itu bisa berdampak terkena ain. Semua hal bisa. Semua hal bisa. Semua hal bisa. Maka Nabi SAW mengatakan sesuatu yang dia takjubi. Apabila dia melihat sesuatu yang dia takjumi, falyad'u bil barakah, maka dia berdoa kepada Allah agar Allah berkahi. Jadi perlu hati-hati nih, Ustaz. Hati-hati. Terkadang teman kita punya motor baru nih. Iya. Oh, motornya bagus nih, tanpa memuji Allah. Ya. Maka itu bisa kena ya, Ustaz. Bisa kena. Bisa kena. Ya tentunya atas izin Allah ya. Nah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustaz, terkait dengan ain ini, Ustaz, bagaimana sih cara mencegah, Ustaz? Kalau bahasa kita kan preventifnya, Ustaz. Ya. Kemudian bahkan mungkin yang perlu kita tanyakan, ketika orang tersebut atau sesuatu itu telah terkena ain, mungkin anak kecil Ustaz yang terkena ain, cara menyembuhkannya bagaimana nih, Ustaz, kira-kira? Baik. Jadi sebagaimana orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Sebenarnya tindakan preventif itu lebih didahulukan daripada sesuatu telah terjadi kemudian baru diusahakan. Jadi kalau dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah memberikan tameng bagi kita. Tameng bagi kita. Ya, di antaranya yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Karena pada Al-Quran itu sendiri ada sebab kesembuhan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Qur'an itu syifa, ya, sebagai kesembuhan, kemudian sebagai rahmat. Nah, jadi untuk menjaga diri kita agar tidak terkena ain dengan memperbanyak baca Al-Qur'an. Berbanyak baca Al-Qur'an. Ya. Kemudian dijelaskan lagi secara rinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai selesai. Nabi mengatakan siapa membaca 2 ayat yang ini, maka Allah akan mencukupkan dia. Allah akan mencukupkan dia. Maknanya apa? Allah akan menjaga dia. Ya, dari segala hal-hal yang berbahaya, segala hal-hal yang buruk Allah akan jaga. Baca Al-Qur'an. Kemudian hal yang lain yang bisa dilakukan oleh seorang agar dia terhindar dari penyakit ain adalah berzikir. Jangan lupa zikir pagi petang, ya. Pada zikir pagi petang itu kan ada memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya juga seorang membaca doa misalnya bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, dengan nama Allah tidak ada yang bermudarat baik di langit maupun di bumi. Ya, tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat. Atau di antara doa yang lain dia membaca misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Dari keburukan makhluk. Itu tameng. Tameng. Nah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya dia telah terjadi seorang terkena ain misal, bagaimana cara pengobatannya? Ya, pertama dengan ruqyah. Ya, dengan mendoakan misalnya syafakallah, atau mendoakan la ba'sa tahurun insyaallah. Atau cara yang lain sebagaimana kisah yang terjadi antara 2 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Amir bin Rabi'ah dan Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhuma. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika 2 orang ini melakukan perjalanan dan ingin mandi. Kemudian Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu mandi, kemudian tidak sengaja terlihat oleh Amir bin Rabi'ah. Nah, ketika itu Amir bin Rabi'ah tidak muji Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, Masya Allah, tidak ada yang lebih bagus daripada kulit Sahal bin Hunayf, lebih bagus daripada kulit wanita. Nah, dipuji seperti itu. Sehingga setelah itu Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu sakit. Semakin hari semakin parah. Kemudian dikadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan. Nabi sallallahu bertanya kepada Rabi'ah, kepada Amir bin Rabi'ah, kenapa engkau menginginkan keburukan bagi saudaramu? Kata Nabi SAW. Kemudian Nabi perintahkan Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu untuk mandi daripada bekas air wudhu dari Amir bin Rabi'ah. Ini di antara caranya. Ya, pertama ruqyah, ya, ruqyah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, membaca ayat kursi, ayat-ayat ruqyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang kedua itu tadi mandi dengan bekas air wudhunya orang yang yang melihat tadi. Bahasa Arab namanya ain, orang yang melihat. Orang yang dengannya sebab orang lain terkena ain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh para ulama kita, itu bisa jadi seseorang ketika dia terkena ain, dia ruqyah sebenarnya kita katakan berarti 2. Pertama ruqyah, kemudian yang kedua itu bisa mandi dari bekas air wudhu orang yang melihat. Yang melihat tadi. Nah, itu kalau seandainya dia telah terjadi. Nah, Ustaz. Tapi Ustaz, tadi barusan kita membahas tentang pencegahan, Ustaz, ya. Nah, fenomena mungkin yang sering terjadi kita lihat itu, Ustaz, pernah Anda lihat gitu kan. Mungkin salah satu bentuk untuk pencegahan agar tidak terkena ain, biasanya di kendaraan, ya, Ustaz. Dicantumkan lafaz zikir Masya Allah, Subhanallah, biasanya di belakang mobil, ya, Ustaz. Mungkin termasuk satu hal yang dibenarkan gitu, Ustaz. Baik, permasalahan yang banyak mungkin ya dilakukan oleh
kita itu adalah menempel misalnya ucapan Masya Allah Nah, atau Tabarakallah di mobilnya, maka perbuatan ini kalau seandainya kita tidak bilang salah ya kurang tepat. nah, Ustaz. Kenapa? Karena penempatan lafaz Allah itu memang harus benar-benar di tempat yang aman agar tidak dihinakan. Nah. Agar tidak dihinakan. Maka ketika seorang menempelkan lafaz Allah, ucapan Masya Allah atau Tabarakallah itu di mobilnya, maka bukan itu hakikatnya yang menghindarkan dia dari ain. Dari ain. Bukan itu. Yang benar adalah kalau seandainya ada orang memuji dia, ini memuji, ada orang memuji dia, maka diingatkan segera agar orang yang memuji tersebut Memuji Allah juga. Nah. Ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah. Atau kalau seandainya tidak mungkin kita yang memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yang memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendoakan keberkahan agar ya kita, ya kendaraan kita, rumah kita, anak kita tidak terkena air. Tidak terkena air. Ya. Nah, jadi kan itu banyak juga dilakukan oleh sebagian orang, ditempel di mobil. Iya, Ustaz. Maka ini sebenarnya salah penempatan. Salah penempatan. Ya. Kalau seandainya itu benar adanya, di zaman Nabi kan ada juga kendaraan, tapi nggak pernah adanya sahabat itu yang menempelkan Di onta, ucapan ya, Masya Allah di onta, Masya Allah Tabarakallah, nggak ada. Nah. Nah, maka ini penting sebenarnya kita untuk mengajarkan kepada manusia. Ya. Kalau seandainya dia lihat suatu hal yang menakjubkan, segera ingat Allah Ta'ala. Nah. Segera bilang Masya Allah, segera bilang Tabarakallah, semoga Allah berkahi. Ya. Masya Allah. Seperti itu. Nah, Ustaz, karena memang hakikatnya semua yang kita miliki ini adalah Dari milik Allah Ustaz, Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Mungkin itu salah satu faedahnya itu ya, Ustaz. Benar. Nah, karena Ustaz, tadi mungkin Ustaz juga menyebutkan bahwa terkadang dengki itu juga bisa di dalamnya terselip ain gitu ya, Ustaz ya. Benar. Nah, dan bagaimana Ustaz kiat kita jangan sampai hati kita ini dengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, Ustaz. Sehingga apa yang kita lihat mungkin sebagian Ustaz, mungkin kita tidak bukan menuduh ya, Ustaz. Yeah. Terkadang ketika kita melihat barang orang lain tersebut, kita tetap memuji ya, Ustaz, tapi lupa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, juga diiringi dengan rasa dengki begitu, Ustaz. Yeah. Bagaimana caranya agar terhindar dari dengki? Ya kan? Sebenarnya hal yang paling mendasar yang menyebabkan seseorang hasad atau dengki itu adalah permasalahan akidah. Permasalahan keyakinan, permasalahan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, permasalahan ridhanya dengan pembagian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang beriman itu pada hakikatnya bukanlah seorang yang pendengki. Biasanya orang pendengki ini ya dikarenakan dia melihat orang yang di atasnya terus, Bib. Nah, Ustaz. Nah, kalau seandainya kendaraannya roda 2, dia lihat kendaraan roda 4 terus. Dia lihat kawan-kawannya yang berkecukupan misalnya, sehingga timbul sifat dengki. Sementara Nabi SAW itu memerintahkan kita untuk melihat orang yang di bawah kita. Di bawah, Ustaz. Ya. Dalam perkara dunia ya, Ustaz ya? Ya, dalam perkara dunia kita lihat orang di bawah kita, agar kita tidak menganggap remeh nikmat Allah. Masya Allah. Ya. Agar kita tidak pernah menganggap remeh nikmat Allah yang ada pada diri kita. Coba kalau seandainya seorang itu dia lihat ke bawah terus, maka tidak akan ada dengki, tidak akan ada iri, ya. Tidak akan ada rasa agar nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang. Ya. Jadi seperti ini, Bu. Setiap orang yang ain belum tentu dia dengki. Nah, setiap ain belum tentu dengki. Tapi kalau orang yang dengki mesti ada ain di situ. Pasti ada ain. Pasti ada ain. Nah, orang yang ain ini bisa jadi dia tidak ingin nikmat itu hilang daripada orang yang dia lihat, tapi tanpa dia sadari karena dia lupa memuji Allah, orang itu hilang nikmat yang ada pada dirinya. Saya orang sehat, kemudian dia puji Masya Allah, antum sehat ya, antum bugar badannya ya, dia lupa memuji Allah Ta'ala. Maka bisa jadi karena perkataannya itu, karena pandangan matanya itu, orang lain yang dia lihat bisa terkena aib. Nah, kalau hasad memang berangkat dari hati. Makanya hasad itu dalam agama kita dilarang. Ya, tidak boleh. Hasad itu maknanya orang yang mendapatkan nikmat itu hilang nikmatnya dan nikmat itu pindah ke kita. Nah, misalnya kawan mendapat rezeki, ya,
mobil baru misalnya. Nah, orang yang hasad inginnya mobil kawan hilang, nah saya bisa dapat mobil. Itu hasad namanya. Hasad. Nah, itu tidak boleh. Ya, dalam perkara apapun itu tidak boleh. Baik dalam perkara agama pun tidak boleh. Nah, yang diperbolehkan di dalam syariat itu ada namanya ghibtah. Ya, ghibtah itu adalah tidak menginginkan adanya, tidak menginginkan nikmat tersebut hilang dari kawan dia, dari orang lain. Namun yang diharapkan apa? Semoga saya juga dapat nikmat yang sama. Apa yang didapatkan oleh teman saya. Itu namanya ghibtah dan itu terpuji. Ya, itu terpuji dan itu hal yang diperbolehkan oleh syariat kita. Ya, ini hal yang diperbolehkan. Makanya Nabi SAW mengatakan la hasada illa lisnataini. Tidak boleh hasad. Makna hasad di sini ghibtah kecuali pada dua orang saja. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan ilmu. Nah, kita boleh hasad. Tapi hasadnya apa? Ghibtah. Nah, ilmu dari orang itu tidak hilang, kita ingin seperti dia juga berilmu. Nah, ini mungkin banyak yang salah tafsir juga ya. Ya hasad makna dalam hadis ini bukan hasad yang tercela, tapi lebih kepada ghibtah. Kemudian orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia harta, kemudian dia berinfak siang dan malam. Ini boleh kita hasad di sini. Berharap punya rezeki juga ya. Berharap punya rezeki. Kalau saya punya rezeki, saya ingin infak seperti dia berinfak. Ini hal yang diperbolehkan. Nah, baik. Jadi seperti itu, Bib. Jadi hasad itu kita ulang. Hasad itu dia timbul karena pertama kurang bersyukur. Ya, senantiasa melihat orang yang berada di atas dia. Ya, ekonomi orang yang berada di atas dia itu dia lihat. Nah, itu di antara apa namanya munculnya hasad dari diri seseorang. Dia tidak bersyukur atas pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya setiap manusia ini bersyukur dengan pembagian Allah, maka tidak akan ada yang dengki. Tidak akan ada yang dengki. Nah, masyaallah. Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan pada kesempatan kali ini. Tentunya pemirsa ngobrol santai bareng Ustaz dimanapun berada. Ain itu adalah hak, ain itu ada. Dan tentunya kita sebagai umat muslim Ustaz harus berhati-hati dengan pandangan kita. Jangan sampai ketika kita melihat nikmat yang ada pada orang lain, kita lupa memuji Allah yang tentunya dialah pemilik nikmat yang sebenarnya Ustaz. Dan tentunya pemirsa rahmati Allah SWT, insyaallah mudah-mudahan di episode selanjutnya kita bisa membahas kembali berbagai hal yang menarik tentunya kita bahas tentunya seputar dengan agama Islam dan erat kaitannya dengan pemuda. Dan jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Sedikit sebelumnya tambahan ada tambahan. Karena ingat nih. Sekarang kan kita di media media global ya. Media sosial. Nah, ini kita perlu berhati-hati memang. Perlu berhati-hati. Dalam artian apa? Jangan mudah untuk menampakkan nikmat. Kalau kita ada nikmat itu simpan. Nah, kita ada kebaikan simpan, jangan malah dipamerkan. Khawatir nanti ada orang yang Allah titipkan pada pandangannya itu penyakit ain, kita bisa tertimpa. Nah, sekarang kan bebas ya, orang ingin menampakkan apapun bebas. Dia beli mobil baru, dia foto, ya share. Dia ada ini, dia foto, dia share. Maka di antara kiat juga mungkin agar tidak terkena ain, jangan pernah nampakkan. Kalau seandainya memang dia harus nampak, maka ingatkan orang lain agar orang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bisa disimpan, maka simpan. Nah, simpan. Wallahu taala alam. Masyaallah, barakallahu fiik. Itu closing statement yang masyaallah. Itu apalagi hal itu erat kaitannya dengan pemuda tentunya. Dalam artian kawula muda itu biasanya bermedia sosial, suka posting, bahkan akun media sosialnya itu banyak ya, Masya Allah. Barakallahu fiik atas pembahasan pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhir sudah program kita pada hari ini tentunya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah.